Nah, bagaimana ya? Ada tips nggak sih kita bisa menjaga anak-anak kita? Ya, teknologi itu perlu. Tentu mereka juga belajar banyak kan dari sana gitu. Tapi tetap bisa menjaga mereka juga dari distraksi-distraksi yang muncul dari teknologi itu, yang justru bisa menghambat perkembangan mereka di kemudian hari. Aku yakin sih ya, menurut aku berusahanya kita menjaga, melindungi anak kita, akan ada kok waktunya mereka kayak kebablasan dalam artian apapun, entah itu lewat pergaulan, entah itu lewat teknologi, entah itu dia berbohong atau apa, ada kok kita akan ngalamin seperti itu menurut aku. Dan itu kita harus udah ready duluan. Kalau anaknya seperti itu, kita harus gimana nih gitu loh. Hai, aku Olivia Louis, founder ibukaya.id, kanal personal finance yang bertujuan membantu para ibu-ibu mencapai kekayaan versi mereka sendiri. Nah, di episode kali ini aku mengundang salah satu narasumber yang aku ngefans juga terkait konten-kontennya, karena hari ini kita mau membahas terkait dengan topik menciptakan individu yang unggul itu berawal dari pola asuh. Langsung aja kita undang Ci Diana. Halo Cici, apa kabar? Akhirnya kita ketemu ya. Sering ngeliat di CNBC konten-konten, sekarang akhirnya bisa satu layar. Nah, Ci, kan banget. Cici sekarang kesibukannya apa? Aku full time ibu rumah tangga. Ya, layak kayak ibu rumah tangga sehari-hari, masak, nganter jemput anak. Pas mereka sekolah bikin konten gitu. Dan Ci Diana dulu seorang guru ya? Iya. Dulu gurunya tuh primary? Iya, primary. Junior, primary. Oke. Ada spesifik nggak kayak pelajaran apa gitu? Di sekolah tempat aku kerja dulu itu, jadi aku megang sebagai form teacher, wali kelas. Kalau wali kelas itu kan ada jam, maksudnya ada subjek tertentu yang harus dikuasai. Aku ngajar math kelas 2, spesifiknya kelas 2. Tapi untuk memenuhi jam kuota, misalnya kuota ngajar, jadi dalam satu hari harus berapa jam pelajaran, aku ditambahkan subjek yang lainnya, ada art and craft, ada pelajaran agama gitu, ada sains juga sedikit-sedikit gitu. Berarti sebenarnya aku sangat tidak salah mengundang Ci Diana ke sini untuk membahas bagaimana menciptakan individu yang unggul, karena itu berawal dari pola asuh, itu yang aku percayai. Makanya aku mau tahu beneran gak sih itu berawal dari pola asuh, makanya aku mau ngobrol sama Ci Diana gitu kan. Nah Ci, kalau kita ngomongin ketika anak itu lahir ya, mereka tuh kan lahir kan tidak membawa apa-apa sebenarnya, kayak kecuali gen itu ada. Tapi aku percaya segala sesuatu itu bisa dipelajari gitu dan kan. Dibentuk. Dan dibentuk. Nah, jadi kalau misalkan ngomong karena mereka lahir itu belum membawa apa-apa, sebenarnya peran orang tua dalam membentuk karakter mereka di rumah itu seperti apa sih? Menurut aku pribadi, kalau kita mau ngebentuk karakter anak, kita perlu penuhin dulu kebutuhannya. Kebutuhan itu dalam artian yang pertama, anak butuh rasa aman. Rasa aman itu bukan berarti kita menjaga dia 24 jam bebas dari mara bahaya, segala macam, ibarat CCTV steril 24 jam, bukan. Tapi kita kasih aturan dan batasan yang jelas, apa yang boleh dan gak boleh, kenapa. Supaya nanti tumbuh keteraturan, gitu. Nah yang kedua, anak butuh yang namanya rasa mampu. Butuh untuk bisa melakukan sesuatu. Ini juga tergantung orang tua ya. Kadang orang tua ngerasa, anak gue masih kecil, dia belum bisa. Kalau kita terus menganggap anak itu anak kecil terus, ya dia nggak akan pernah bisa-bisa, akan selalu menjadi anak kecil. Tapi ketika orang tua kasih dia kesempatan mencoba, ternyata saya bisa loh, itu kan menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi untuk menumbuhkan percaya diri itu anak harus punya rasa, saya bisa, saya mampu. Yang ketiga, anak butuh merasa dicintai. Dicintai supaya dia tahu diri saya layak untuk dicintai, saya bernilai, saya berharga, sehingga dia punya harga diri yang baik, harga diri yang positif. Yang keempat, dia butuh yang namanya diterima apa adanya, tidak dibanding-bandingkan dengan temannya atau dengan saudara kandungnya sendiri. Kadang kan kita maksudnya memotivasi kamu seperti cici kamu dong, nilainya bagus gitu. Tapi sebenarnya itu pesan yang diterima sama anak itu malah membandingkan. Yang terakhir, anak butuh yang namanya dilibatkan, dianggap penting. Jadi waktu kita memutuskan keputusan, anak itu diajak berdiskusi, lihat pendapat mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghargai kesempatan yang diberikan orang tua. Jadi mereka dianggap sama orang tuanya, ternyata saya diperhitungkan loh, gitu. Nah, dengan kita kasih kebutuhan-kebutuhan ini, itu secara nggak langsung membentuk karakter mereka. Jadi bukannya saya pengen karakter anak ini bisa ngambil keputusan, saya pengen karakter anak ini percaya diri, itu tiba-tiba ujuk-ujuk ada, itu bukan. Tapi gimana kita inputnya nih baik dulu nih, inputnya masuk dulu nih ke anak nih, sehingga nanti harapannya outputnya itu karakter yang tumbuh
dalam anak itu juga baik gitu. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Sekalipun kita udah berusaha memenuhi kebutuhan anak, ada faktor X lah yang kita nggak bisa hindari. Tapi dari orang tuanya sendiri kita harus penuhin dulu kebutuhannya gitu. Menurut aku. Ini menarik ya. Tadi Cidiana tuh ada sempat singgung terkait dengan menumbuhkan rasa kepercayaan diri gitu kan. Aku tuh tipe orang tua yang jujur aja ya, sebelumnya tuh kayak anakku misalnya melakukan sesuatu gitu ya, karena dia lama gitu prosesnya, jadi aku bantuin gitu. Aku bantuin kan sebenarnya kalau aku terus-terusan kayak gitu justru menciptakan dia menjadi generasi strawberry itu tadi kan gitu. Tapi kalau aku nggak bantuin lama banget gitu, kayak kesabaran aku tuh nggak sebesar itu untuk nungguin dia misalnya makan ya. Kayak yang kecil sih terutama. Kalau yang gede to be honest dia belajarnya sangat cepat gitu ya. Yang kecil tuh kayak kalau kan kita lagi ajarin dia kayak untuk bisa makan sendiri karena dia terlalu bergantung sama pengasuhnya gitu. Bentar lagi udah masuk primary gitu ya. Jadi aku tuh lagi sering temenin dia makan gitu. Dia mau tuh makan sendiri asal aku ada di sebelahnya. Tapi nungguin dia makan tuh lama banget. Udah gregetan ya kan. Gitu akhirnya ujung-ujungnya kayak mau nyiapin gitu. Nah, itu gimana ya cara aku nih sebagai orang tua mengontrol hal itu kan sebenarnya masalah kepercayaan pada anak itu sendiri kan, harus meyakini bahwa dia tuh sebenarnya bisa kok, ini cuma masalah proses aja gitu. Jadi dalam salah satu buku yang aku baca itu ya, kita perlu kasih kepercayaan ke anak karena dia bisa, dan karena yang pertama karena dia bisa, yang kedua itu kepercayaan dia sedang dalam proses menuju bisa. Contoh ya, misalnya ketika mau sekolah pakai sepatu sendiri harus ikat. Anak mungkin udah bisa nih ikat tali sepatu sendiri, tapi untuk ikat tali sepatu lebih cepat mungkin dia masih berproses gitu. Jadi ketika dia udah bisa ikat tali sepatu, gimana supaya dia bisa lebih cepat lagi untuk untuk mengikatnya supaya nggak terlambat sekolah. Contoh nyata yang sering kita alamin gitu ya. Kasih dia waktu dan ruang lah untuk bertumbuh. Jangan latihannya itu ketika dia mau sekolah. Jadi kayak hari-hari yang kita nggak lagi rush gitu loh. Yang misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita kasih dia ruang dan waktu lebih lama untuk latihan gitu. Contohnya kayak yang Ci Olive bilang, kalau untuk makan dia mungkin agak lama gitu ya. Mungkin untuk latihan di pagi hari kitanya jadi emosi gitu ya. Itu bisa dibantu sedikit demi sedikit tapi dengan batasan gitu ya, tidak full kita bantuin sepenuhnya. Nah di waktu lain misalnya weekend, jadi waktu weekend itu bisa dipakai untuk anak belajar lebih banyak dalam artian disiplin, bangun percaya diri, misalnya kayak dia siapin makan, dia menyiapkan sesuatu yang untuk menumbuhkan kemandiriannya, seperti itu, pakai di waktu weekend menurut aku. Oke. Emang harus ya itu tadi ya, mungkin ada waktu leluasa juga buat orang tua. Kalau kitanya juga lagi buru-buru nanti jadinya pokoknya emosi. Oke, nah ini kalau kita ngomongin anak gitu biar dia menjadi individu yang unggul, pasti kan kita pengen anak kita tuh sedari kecil ya sudah kita memberikan pemahaman terkait dengan tanggung jawab itu sendiri. Nah kalau Cidiana ada nggak sih tips gitu untuk kita para orang tua, bagaimana sih cara kita melibatkan anak-anak ini agar mereka tuh bisa mengambil keputusan atau apapun itu, atau ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan mereka sendiri. Untuk mengambil keputusan ada hal-hal yang aku kasih kebebasan untuk mereka ambil keputusan. Contohnya waktu mereka milih ekskul. Jadi dari sekolah kan ada pilihan ekskul banyak ya. Itu aku 100% kasih kebebasan untuk mereka milih. Harapan aku dalam hati aku nggak pengen mereka pilih yang akademis karena menurut aku udah cukup di sekolah ekskul biar mereka yang have fun tapi juga belajar sesuatu. Kalau ada orang tua lain yang memaksakan anaknya ekskul Inggris, ekskul apa ya itu pilihan ya, tapi kalau dari sudut pandang aku sendiri untuk secara akademis aku rasa enough lah, cukup biar mereka cari sesuatu yang fun yang buat mereka enjoy tapi juga belajar something. Itu kebebasan yang aku kasih mereka. Terus yang kedua uang saku. Jadi seminggu anak aku dikasih uang saku nih ya. Yang gede itu 50.000, yang kecil 30.000. Tapi yang kecil itu jarang banget untuk membelanjakan uangnya karena di sekolahnya itu kantinnya cuman ada kantin sederhana lah, bukan kantin sekolah pada umumnya gitu, dan lebih banyak bekal dari rumah gitu. Nah, yang anak pertama ini aku kasih kesempatan dalam 1 minggu itu 1 kali dia boleh pilih bebas untuk beli makanan di sekolah.
Kadang ada sih 2 kali karena bekalnya dia ngerasa nggak cukup gitu. Lagi puber makannya banyak banget. Iya, benar. Belum kalau bisa olahraga ya. Iya, belum kalau ada ekskul gitu. Nah, jadi aku kasih dia kebebasan, oke, 1 minggu 1 kali kamu boleh pakai uang saku kamu untuk beli yang kamu suka. Aku pesenin, nggak boleh yang snack yang apa. Tapi kalau pada akhirnya dia memilih untuk itu, ya udah, nggak apa-apa. Cuman aku pesankan, aku kasih kebebasan karena dia ada alergi sama bahan tertentu gitu, bikin dia batuk-batuk, dia nggak bisa. Pernah juga ya dia bilang, dia cerita, mama tadi beli ini ya, itu kan proses food kok, ya udah. Tapi aku tetap kasih kebebasan karena perlu dilatih ya untuk percaya sama anak, kasih kebebasan sekalipun dia salah gunakan, misalnya belum bisa. Ya itu yang harus kita lewatin, bukannya malah diomelin atau di stop uang sakunya gitu. Itu kebebasan yang aku berikan ke anak-anak. Terus kalau untuk mengambil keputusan, waktu liburan kemarin kita ke Malang. Jadi itu kan ada beberapa ada beberapa tempat wisata yang pengen kita tuju kan, tapi nggak mungkin semuanya. Jadi kita review sama-sama, nonton di channel YouTube gitu kan, tempat wisata ini. Nah habis itu aku kasih mereka, melibatkan mereka, ini tempatnya kayak ini, kamu nanti ngeliat ini, dari semua itu kamu pengennya yang mana gitu. Jadi melibatkan mereka untuk mengambil keputusan waktu mereka jalan-jalan bersama gitu. Jadi nggak semuanya yang mereka terima jadi, hari ini kesini begini gini. Aku berusaha untuk dengar pendapat mereka, maunya mereka, apa sih yang mereka cari dari tempat wisata itu. Itu salah satunya sih. Terkait dengan mengajak mereka mengambil keputusan ini, sebenarnya bisa diajarkan dari mereka usia berapa sih, Ci? Secara bertahap ya menurut aku. Dari mereka misalnya 3 tahunan, kita bisa kasih pilihan yang mudah, A atau B, mau ini atau itu. Lalu masuk ke usia pra-remaja 8 tahunan, itu mulai pilihan yang agak sulit, sampai nanti mereka remaja itu biar mereka yang memutuskan, kita hanya mengarahkan. Dan menurut aku yang paling sulit itu justru ketika pra-remaja ya, karena kita statusnya itu coaching gitu loh, kita mengarahkan, kita kasih lihat nih pilihannya seperti ini, mereka yang memutuskan. Lebih enak kalau kita memutuskan, kita yang memutuskan dan kita yang menjalankan sebenarnya, lebih gampang, lebih cepat terima beres gitu kan. Yang susah itu sebenarnya waktu di usia remaja gitu loh, kayak mendampingi mereka, kasih tahu plus minusnya, mereka yang memutuskan. Syukur-syukur kalau keputusannya sesuai nih ya, dalam tanda kutip sesuai sama yang kita mau, yang baik. Tapi kan namanya anak-anak kadang pengen coba-coba, keputusannya bisa aja salah. Selama itu masih resikonya terukur, ya nggak apa-apa. Ya emang kita harus part of kehidupan kita sebagai orang tua gitu loh, ya harus kita jalanin. Nah, contohnya apa? Contohnya waktu anakku yang kecil, dia pengen jualan, Ci. Jadi di kelas dia tuh bikin paper squishy ya, Ci, yang dari kertas dia warnain terus diisi dakron. Jadi kalau dipegang tuh kayak dia bilangnya gemoy-gemoy gitu kan. Nah dia jual ke temennya gitu. Waktu awal dia bikin itu, dia bilang kalau nggak ada yang beli gimana ya, dia pengen banget jualan gitu. Kalau nggak ada yang beli, entrepreneurnya udah tumbuh sedari kecil ya. Kalau nggak ada yang beli gimana ya, kalau jelek gimana ya, aku bilang ya coba aja. Toh kalau nggak ada yang beli, paling rugi apa sih? Rugi kertas, rugi waktu. Tapi kan masih terukur untuk anak seumur dia gitu. Nah terus waktu open house di sekolah, dia juga pengen tuh jualan. Jadi yang aku siapin adalah stationery, itu maksudnya dia yang pilih stationery-nya itu yang mau dia jual apa aja. Aku sortir dulu kira-kira nih barang yang kira-kira diminati teman-temannya, terus ditambah dengan idenya dia. Untuk anak seumur gitu menurut aku punya keberanian untuk ketemu orang, menawarkan dagangan, itu nggak gampang gitu loh. Seumur dia aku nggak berani loh, aku pemalu. Kita aja banyak yang belum nggak berani kan. Ya dan itu kan ketemu orang ya gitu. Memang aku di sebelah dia, aku mendampingi gitu. Ya mana nggak usah ngomongin untung deh, ngomongin dia berani dulu aja. Dan pada kenyataannya memang tidak balik modal, sewa booth aja 150.000 gitu ya. Omset waktu itu dia dapat 200.000, itu omset, tapi untungnya hanya beberapa puluh ribu. Tapi kalau dilihat kan pelajarannya, dia berani bertemu orang, berani menawarkan dagangannya, menghadapi penolakan. Begitu ditawarin orang cuma lewat, begitu ditawarin ada yang nggak mau lihat. Pengalaman itu kan lebih dari biaya yang aku keluarkan. Mungkin aku rugi secara materi, tapi pengalaman ketika dia bertemu dengan orang, ketika dia menghadapi penolakan, itu jauh lebih berharga menurut aku. Kalaupun dia ya emang rugi gitu ya,
ya expected gitu loh, dan terukur kerugiannya berapa sih, anggaplah itu uang sekolah untuk dia belajar, untuk dia mencari pengalaman. Iya, menghadapi penolakan. Kalau aku tuh Ci ngajarinnya itu untuk mereka bisa menghadapi kegagalan tuh aku suka ikutin syarat ya, karena syarat udah lebih gede kan, lomba dari dia kelas 1 SD. Dan aku selalu bilang dia maksudnya tujuannya itu ya tentu kalau menang lebih bagus ya. Tapi tujuan sebenarnya itu bukan aku tuh berekspektasi dia harus menang terus atau dia maksudnya harus dipaksa untuk jadi juara terus, bukan itu. Tapi bagaimana dia bisa menghadapi kegagalan kalau misalnya dia kalah, terus bagaimana dia mengatur strategi untuk improving gitu dan kan, bangkit lagi dan ketika bangkit kalah. lagi. Iya, jadi lumayan dari kelas 1 syarat itu udah beberapa kali ikut lomba dan sampai saat ini baru 2 kali lah menang gitu. Tapi menurut aku nggak apa-apa gitu. Sometimes dia bilang kayak karena soalnya susah. Oke, kalau soalnya susah berarti kan harus improve lagi gitu. Sebenarnya cara aku seperti itu menurut Cici bagaimana sih? Atau misalnya Cici sebenarnya ada tips lain lagi agar anak-anak itu bisa lebih siap menghadapi kegagalan, bahwa oh itu tuh nggak apa-apa loh, namanya juga hidup. Mama juga, aku juga suka ngomong dia kan. Seorang mama juga dulu nggak bisa ngomong di depan, tapi kan mama latihan gitu. Kadang aku pernah ya ajak dia sekali nonton aku jadi speaker gitu ya. 2 kali bahkan. Yang pertama ya namanya anak kecil ya, masih lari sana lari sini, akhirnya dibawa papahnya keluar daripada mengganggu. Yang kedua beneran tuh dia nonton yang di CP itu acaranya CNBC kan, nonton gitu di depan ngeliatin aku. Aku ajak mereka itu supaya mereka masuk gitu ke subconsciousnya mereka, supaya mereka tuh nggak ada rasa takut, nggak takut untuk gagal gitu. Ketika anak ngerasa gagal, menurut aku bukan kita malah nggak apa-apa, menurut aku ya. Karena sebenarnya ketika anak gagal, sebagai orang tua yang paling penting kita mendampingi. Nggak melulu harus langsung kasih nasihat atau dukungan, ngelihat keadaannya juga gitu ya. Kalau anaknya itu belum bisa menerima kekalahan, menurut dia itu kayaknya hancur banget hatinya gitu ya, kayak putus cinta, maksudnya itu yang pengen dia impikan. Dikit lagi udah mau juara, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kalah gitu ya, atau juara kesekian. Kasih dia waktu gitu, kasih dia waktu untuk berproses, berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Tiap anak itu beda-beda ya, ada yang bisa langsung encounter, ada yang maksudnya perlu masuk ke dalam guanya dulu gitu loh, cari waktu tenang gitu. Dan gimana kita sebagai orang tua terus mendukung anak gitu. Menurut aku ya, semua skill kayak misalnya yang bisa dipelajari untuk anak menjadi unggul, anak menjadi berhasil, skill teknik, skill praktikal, strategis, itu semua bisa diajarin. Tapi ada satu skill yang kadang kita lupa ajarin. Itu skill yang kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang, mencapai cita-citanya dia, mencapai apa yang dia inginkan, atau disebut dengan grit gitu. Jadi penulis buku Grit, Angela Lee ini, dia bilang banyak kok orang yang ngajarin segala macam ya kemampuan, tapi nggak ngajarin grit gitu, ketekunan. Apalagi hidup di zaman sekarang yang serba instan, kita mau cari tahu apa-apa tuh tinggal jempol doang. Ngajarin grit itu susah gitu loh. Nah, dalam bukunya dia kasih contoh praktikalnya gitu. Salah satunya ternyata itu bisa lewat ekskul, ekstrakurikuler. Kenapa? Jadi kita ikutin anak ekskul, dalam artian ini ekskul yang anak pilih, yang anak suka, bukan orang tuanya pilihin. Ekskul ini harus mencakup 2 hal. Yang pertama itu ada orang dewasa yang mendukung sekaligus menuntut anak. Mendukung dalam arti, ayo dong kamu bisa nih mendukung. Menuntut dalam artian kamu harus latihan sehari misalnya 3 kali, setelah sekian bulan kamu mencapai kemampuan ini, level tertentu gitu loh. Jadi ada targetnya. Terus yang kedua, harus teratur. Jadi ekskul ataupun kursus les gitu ya, yang bukan akademis. Nanti dijelaskan kenapa yang bukan akademis. Itu harus yang terstruktur, maksudnya ada rancangannya gitu loh, bukan yang asal belajar. Bukan yang asal belajar, asal bisa, nggak ada ininya gitu, aturannya gitu. Dan kalau bisa diusahakan itu selama 2 tahun. Jadi misalnya anak memilih ekskul, katakanlah basket, badminton apa, itu sebenarnya dia sedang melatih gritnya. Makanya aku tuh nyaranin kalau pilih ekskul ya ke
ini anak tuh jangan yang akademis gitu loh, kalau pengennya aku gitu, bukan yang nggak boleh, ya emang ada ekskul untuk yang dia kompetisi untuk sains, olimpiade sains gitu. Kalau anaknya tertarik emang di situ untuk melatih grade ya silahkan gitu, tapi kan itu agak jarang ya menurut aku. Jadi lewat kayak sanggar tari, kursus musik, olahraga. Nah itu sebenarnya lapangan untuk melatih grade gitu. Kenapa dia bilang jangan yang akademis gitu? Pertama, kalau anak ketemu yang akademis di sekolah, kecenderungannya dia merasa tertantang tapi kurang motivasi. Bisa jadi kurang motivasi kan nggak suka pelajarannya. Cuman ya udahlah asal aja gitu. Nah, sedangkan grit ini kan menumbuhkan dari dalam gimana dia terus bertekad bertahan dalam jangka panjang. Jadi gimana kita mencari sesuatu yang anak suka dan itu bikin dia menantang dan termotivasi. Biasanya salah satunya itu lewat pelajaran kayak basket atau gladi resik, sanggar tari. Itu anak-anak merasa fun, tapi juga mereka tuh terlatih gitu loh, dipupuk ini minat dan ketertarikannya gitu. Makanya kenapa dibilang anak itu harus milih sesuatu yang dia suka, karena untuk 2 tahun loh, 2 tahun gitu. Kayak kita nih disuruh, misalnya kita nggak suka masak, tapi disuruh belajar masak untuk 2 tahun itu kan ogah-ogahan. Terus gimana dong biar anaknya tuh tahu gitu loh yang mana kita suka, dibukakan sebanyak-banyaknya, dipaparkan sebanyak-banyaknya, explore sebanyak-banyaknya, kegiatan mana sih yang paling dia minati gitu loh. Bukan maunya kita, mama tuh maunya kamu balet tapi dia maunya K-pop gimana, mama maunya tuh kamu berenang tapi dia maunya badminton gimana. Contoh kayak anakku gitu ya, les nari, dia milihnya K-pop gitu. Kalau kita kan maunya ya yang balet, yang piano gitu ya. Ya maksudnya yang cewek banget, dia mau K-pop ya udah. Maksudnya dari orang tuanya pun kita belajar open minded. Bukan maunya kita, tapi untuk anak. Karena tiap anak tuh punya jalannya sendiri, bukannya jalannya kita gitu, masa depannya sendiri. Setuju sih Cidiana. Soalnya aku juga anakku tadinya dua-duanya tuh les renang. Jadi kita tuh lesin bukan karena mereka harus jadi perenang yang ahli gitu ya, tapi untuk keselamatan. Karena kan kita nggak pernah tahu ya anak-anak ini kan, ya balik lagi kayak tadi Cidiana bilang, kita nggak mungkin kayak CCTV 24 jam ngeliatin mereka terus gitu kan. Nah untuk jaga-jaga mereka bisa menyelamatkan diri. Amit-amit kalau misalkan main di air segala macam. Jadi aku kasih mereka bekal untuk mereka harus bisa belajar renang gitu ya. Nah, udah 2 kali perpanjangan sesi, terus kita tanya sama kedua anak ini, masih mau lanjut nggak? Yang kecil mau karena dia suka. Cecenya nggak mau karena kan dia udah bisa juga kan dengan hasil les yang sama ini. Oh dia udah bisa, dia merasa udah bisa, nggak mau lagi lanjut. Ya udah gitu, kita kasih dia maunya apa gitu, dia mau yang lain ya udah nggak apa-apa. Terus sekarang yang kecil, jadi kan Charlotte tuh yang gede udah les drum dari umur 5 tahun kan sampai sekarang. Jadi yang kecil itu suka ikut cecinya nemenin les drum. Udah kenal sama missnya juga. Belakangan tuh lagi kayak ngomong terus, aku mau les drum gitu, yang kecil nih. Terus papahnya bilang, kan maksudnya papahnya, kalau kan Cici udah nih yang drum, kamu yang lain mau nggak gitu, les musik juga, mau nggak gitar gitu kan. Terus udah ditunjukin gitu-gitu, tapi kemarin dia masih uring-uringan lagi. Aku suka kasihan kalau dia mau ikut ke tempat les, Cecinya suka marahin dia gitu loh, nggak boleh ikut, karena dia ngegangguin dia les kan, gitu kan. Akhirnya kayak, ya udah kemarin aku tanya lagi, kamu maunya drum? Aku bilang iya, dia bilang nggak mau gitar. Iya ya udah, akhirnya kemarin aku daftarin aja. Terus aku bilang papahnya, ya anaknya nggak mau gitar, mau gimana gitu kan. Mungkin kan dia ngeliat Cecinya tuh role modelnya dia banget gitu kan. Gitu sih ya, memang seseru itu ya milih les untuk anak. Dan aku juga seberusaha mungkin juga kalau les tuh nanya dulu ke anaknya mau nggak gitu. Terus sama kayak lomba juga aku pun tanya kan, kadang kalau lomba itu kan misalnya ada beberapa subjek gitu ya. Sejujurnya aku sih pengennya masukin dia lomba sains ya, tapi kalau anaknya oh nggak mau, aku pedenya misalnya math sama English gitu, ya udahlah kita orang tua mau bisa buat apa gitu ya. Nah by the way nih Cidiana, kalau misalnya gini, tadi kan Cidiana bilang kita kasih kebebasan gitu. Nah aku juga sering banget baca buku-buku seperti itu kan, kita kasih anak kebebasan memilih. Tapi hal simple aja nih, bagaimana ya kita jadi orang tua tuh yang juga bisa dealing with that, dalam artian misalnya aku kasih dia kebebasan untuk pilih baju ya pergi les. Tapi menurut aku pas dia bilang itu kayak kayaknya ada baju yang lebih bagus deh dari itu gitu. Entah perpaduan warnanya, entah
Ya kayak gitulah, adiknya juga sama gitu. Tapi aku maunya ini, terus tapi kayak atas sama bawah tuh kayak nabrak gitu kan. Kita sebagai orang tua kayak kayaknya kalau misalnya perpaduan yang ini sama yang ini lebih bagus deh, atau kamu pakai baju yang ini kayak lebih bagus deh. Itu gimana ya cara nyampein sama anaknya? Kalau aku selama itu tidak melanggar prinsip ya, aku agak longgar sedikit. Oke. Kalau misalnya contoh nih ya, kayak ke gereja, ke rumah ibadah yang cowok pakai celana pendek, aku ngelarang. Dia lebih suka celana pendek. Tapi kan papanya nyontohin dia pakai celana panjang. Terus udah dibilangin, tapi kalau pada sampai titik tertentu dia nggak mau banget, ya udah, maksudnya aku nggak maksain karena dia udah umurnya udah remaja gitu. Tapi selalu kita bilangin ke gereja harus celana panjang untuk yang cowok ya. Kalau yang cewek aku kasih batasan itu mau celana panjang atau rok boleh, yang penting jangan yang sampai pendek setengah lutut gitu ya, setengah lutut. Ada tuh yang kalau mohon maaf gitu ya, aku sih nggak setuju, tapi kalau orang lain mengizinkan ya nggak apa-apa gitu, opini aku pribadi. Yang kalau ke rumah ibadah setengah paha gitu, celana pendek kayak ke mall, itu aku nggak serak. Terus sama dia pakai pakaian yang kayak ada kayak pakai pakaian yang crop top gitu. Aku bilang kalau kamu untuk K-pop dance perform silahkan, tapi kalau ke rumah ibadah kamu harus pakai daleman atau luaran lagi gitu. Itu yang menurut aku prinsip. Nah, kalau menjawab pertanyaan Ci Olive, gimana kasih kebebasan tapi sebenarnya tuh kayak kita tuh pengennya nggak seperti itu gitu ya. Waktu kasih dia memilih, mungkin bisa kasih kalimat atau arahan yang lebih spesifik sedikit atau perlu. Kamu mau ngeles pakai celana panjang ya. Jadi kita udah fokusin maksudnya ke celana panjangnya. Untuk warna atau apa ya terserah. Tapi maksudnya yang paling pentingnya itu misalnya harus celana panjang. Pakai celana panjang ya, warnanya modelnya terserah. Jadi paling nggak ada guidance sedikit, bukan yang bebas. Kalau bebas ya anak ya pikirannya tuh, oh apa aja boleh nih, mau panjang, mau pendek, mau tangan buntung, mau nggak ada tangan gitu ya. Itu bebas gitu. Jadi bisa dikasih arahan yang paling nggak tuh ada guidance sedikit lah, kayak clue sedikit untuk mengarahkan dia. Itu menurut aku sih. Ya, oke. Nah, Cidiana, kita kan semua orang tua tuh pasti pengennya itu anak itu bisa jadi individu yang sukses di masa yang akan datang ya, tadi jadi individu yang unggul. Tapi sekarang itu sangat berbeda nih kondisinya sama kita dulu waktu masih kecil gitu. Setuju. Dulu kita main tuh, aku ya zaman dulu ya, main karet gitu-gitu. Main karet petak umpet. Nah, jongkok kayak kan, yang maksudnya circle-nya kayaknya itu-itu aja gitu. Sehingga mungkin distraksinya itu tidak sebanyak itu. Sedangkan anak-anak zaman sekarang mereka tuh teknologi. Ya kan? Sebenarnya aku jadi orang tua juga berusaha mungkin untuk mereka, karena umur ya, bukan karena aku anti teknologi, tapi lebih karena umur. Aku merasa mereka belum waktunya untuk terlalu banyak menghabiskan waktu mereka untuk screen time gitu. Jadi kalau aku menerapkan ada jam tertentu gitu, Ci. Siang 1 jam sama malam 1 jam. Bahkan Cecinya tuh cuma malam aja, karena dia kan dari pagi sekolah pulang sore. Sore les, jadi cuma ada waktunya malam gitu. Dan itu cuma 1 jam. Kalau adiknya juga siang 1 jam, malam 1 jam gitu. Aku sangat-sangat membatasi itu gitu. Dan termasuk aku juga yang termasuk golongan orang tua yang melarang anakku itu bermain sosmed, termasuk TikTok gitu. Jadi aku sangat strict terkait hal itu. Karena we never know ya, pas kita lagi nggak ada, video seperti apa yang mereka tonton dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana ya? Ada tips nggak sih kita bisa menjaga anak-anak kita? Ya, teknologi itu perlu, tentu mereka juga belajar banyak kan dari sana gitu. Tapi tetap bisa menjaga mereka juga dari distraksi-distraksi yang muncul dari teknologi itu, yang justru bisa menghambat perkembangan mereka di kemudian hari. Kalau dari aku sendiri, ini pengalaman aku pribadi ya. Anak aku baru punya HP secara pribadi itu ketika dia SMP, 12 tahun. Jadi waktu dari kelas 6 lulus, masuk SMP, di situ baru aku beliin. Jadi di hari ulang tahunnya lah, waktu itu dia kelas 6. Kelas 6, dia ulang tahun bulan Maret, kita kasih hadiah HP. Emang kita udah kesepakatan bersama. Dan yang kecil itu nggak punya HP, jadi dia selalu pakai HP aku. Kalau ada pengen nonton apa, selalu pakai HP aku gitu. Itu yang pertama sih. Jadi aku mencoba mengulur selama, dalam tanda kutip ya, selama mungkin untuk dia ready, untuk dia bisa bertanggung jawab lah dengan gadgetnya dia. Dan menurut aku ya di 12 tahun. Karena waktu SMP itu kan dia perlu kayak sekarang nih kerja kelompok, submit tugas. Itu dia udah harus bertanggung jawab sendiri gitu loh. Dan kalaupun misalnya dia terpapar nggak sengaja ataupun disengaja, dan aku pun ngalamin itu, entah dari sosmed yang
Dia nggak punya akun IG atau TikTok, nggak punya. Pernah aku tanyain mau nggak buat, dia bilang nggak usah. Mungkin karena cowok kali ya. Tapi mungkin kan ada teman yang kirimin. Iya, dia nonton YouTube gitu. Nah, pernah dia terpapar nggak sengaja. Dan itu dia buat pengakuan loh, Ci. Buat pengakuan. Aku yakin sih ya, menurut aku berusahanya kita menjaga, melindungi anak kita, akan ada kok waktunya mereka kayak kebablasan dalam artian apapun, entah itu lewat pergaulan, entah itu lewat teknologi, entah itu dia berbohong atau apa, ada kok kita akan ngalamin seperti itu menurut aku. Dan itu kita harus udah ready duluan. Kalau anaknya seperti itu, kita harus gimana nih gitu loh. Jadi setelah kita berusaha nih menanamkan hal-hal baik, menurut aku yang paling penting ya doain, berdoa dan ya doain anak-anak gitu loh, karena kita ya kayak Ci Olive bilang nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Jadi waktu anak aku terpapar dengan konten yang dia bilang konten tidak senonoh, yang nggak pantas, kita pakai kata nggak pantas gitu ya. Itu kartun sih, kartun dia cerita waktu itu aku lagi nyuci piring, terus dia datang, mama, I pengen ngomong. Oh ngomong aja sekarang, dia bilang. Saya ngomong aja sekarang, ntar aja tunggu mama mau cuci piring. Kalau udah ngomong kayak gitu, aku tahu ada sesuatu. Ada sesuatu yang penting, karena biasanya tuh anak-anak kalau ngomong, ntar I mau ngomong ini ya. Ada sesuatu yang di luar biasanya deh. Udah selesai nyuci piring, aku duduk, dia cerita. Jadi I nggak sengaja, dia bilang, I nggak sengaja ngelihat gambar ya orang begitu, dia bilang kartun. Apa yang kamu lihat? Ya kelihatan dadanya, dia bilang. Terus ya diceritakan lah gitu. Kok bisa? Saya nanya gitu kan. Iya lagi scroll, ya itu yang kayak mama bilang. Jadi aku udah mengedukasi anakku. Kok nanti ada kemungkinan loh kamu scrolling itu muncul. Entah lewat iklan, entah apa, muncul algoritma, akan kita nggak pernah tahu. Seperti itu. Kalau itu terjadi, aku bilang, kamu kasih tau mama nggak akan marahin. Jadi aku cuma pengen tahu aja gitu, bukan untuk menjudge mereka, supaya mereka punya rasa aman lah. Kalau terjadi sesuatu yang nggak enak pun ada tempat untuk bercerita gitu. Dan itu ternyata kejadiannya bukan di hari itu loh, kejadiannya udah lewat loh Ci Olive. Jadi menurut aku percaya yang namanya unseen hands gitu ya. Mungkin ada peperangan nih di samping kiri kanan dia, kasih tahu mama, enggak lah mama nggak tahu ngapain, cuman begitu doang. Menurut aku tuh ada peperangan dalam situ, dan akhirnya dia memilih untuk berani bercerita gitu, berani bercerita. Itu aku appreciate banget. Ya seneng lah gitu ya, bukan seneng karena dia nonton begituan, tapi karena sebuah pengakuan. Dipercaya sama anak itu tadi kan. Ketika dia ngomong gitu, aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena algoritma, kamu pernah nonton channel yang kartun ada tuh yang nggak membahas itu tapi mungkin menyerempet gitu ya, dan algoritma bekerja. Aku bilang kan bisa aja seperti itu, kita nggak pernah tahu gitu. Dari situ sempat beberapa waktu dia nggak mau tuh, nggak mau nonton. Itu waktu dia SD kelas 5 atau 6 lupa gitu. Terus dia bilang, mama nggak marah. Aku bilang, ya marah juga nggak bisa merubah keadaan kok, nggak bisa merubah maksudnya untuk kamu nggak jadi nonton, toh udah lewat. Kamu cerita aja, mama udah seneng. Itu bukan gimana ya, maksud aku ya aku bisa ngomong gitu pun itu anugerah ya, maksudnya anugerah lah. Dan karena mungkin aku sudah menyiapkan diri, aku tahu kok akan ada kejadian seperti itu. Mungkin ke depan dia akan coba untuk melakukan hal-hal yang ngikutin temennya. Kita udah kasih tahu, udah persiapan. Dia be ready lah kalau kejadian itu terjadi, bukan emosi tapi kita tahu harus gimana gitu. Iya. Oke. Nah, terakhir nih Ci Diana, kalau menurut Ci Diana ya, seorang anak itu menjadi individu yang unggul, apakah penting untuk mereka tuh punya rasa empati? Penting untuk punya rasa empati, penting sih menurut aku. Karena kalau kita lihat ya, orang-orang yang berhasil itu kan karena mereka bisa, contoh aplikasi Gojek gitu ya, mereka bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ngerti nih dia butuh ini loh, masyarakat perlu ini loh, sehingga dari dia tahu masyarakat perlu itu, dia mencoba untuk meng-create kebutuhan. Cuman masalahnya gimana nih supaya anak punya empati gitu di tengah keadaan zaman saat ini ya, yang ya seperti itu, yang tidak baik-baik saja. Anak nggak bisa punya empati kalau dia sendiri nggak pernah merasakan gimana di ngertiin, gimana divalidasi emosinya, gimana di ngertiin apa yang dia pikirkan. Jadi ketika anak merasa emosi, baik itu yang emosi baik, senang, bahagia, maupun emosi buruk, dia sedih, kecewa, marah, kita akui, kita sama-sama validasi. Menurut aku langkah pertamanya itu dari situ. Oh, Dede sedih ya, oh kamu kecewa,
kamu kesel. Jadi dia tahu kalau kita tuh di ngertiin. Oh saya di ngertiin loh, oh mama ngerti loh kalau aku tuh kecewa digituin. Oh mama tahu loh kalau aku tuh seneng gitu. Kalau dia nggak pernah ngerasain rasanya di ngertiin, dia pun akan sulit untuk mengerti orang lain. Menurut aku itu yang pertama. Yang kedua, untuk menemukan empati, dia harus tahu apa kebutuhan. Untuk menemukan empati dia harus tahu apa kelebihan dalam diri dia, supaya dia bisa membantu menjawab orang yang perlu dia tolong, yang perlu dia butuhkan. Kalau dia sendiri nggak tahu apa kebutuhannya dan kekurangannya, ya dia nggak bisa membantu orang lain menurut aku. Jadi gimana anak juga perlu diafirmasi, kasih peneguhan, kamu punya kelebihan seperti itu. Seringnya orang tua itu cepat untuk menyebutkan kamu tuh nggak bisa ini kamu tuh jelek banget, kekurangannya di point out, tapi kelebihannya itu seolah udah sewajarnya kamu jujur, udah sewajarnya kamu jadi anak pemberani, udah sewajarnya, tapi nggak pernah disebutkan. Padahal ketika kita menyebutkan afirmasi, itu kita membangun percaya diri anak, membentuk dia punya gambar diri yang baik gitu loh, membentuk dia punya harga diri yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu nggak cuma untuk kita simpan, tapi kita sebutkan buat pengakuan di depan anak menurut aku. Tapi mungkin juga gini nggak sih, Ci? Orang tuanya sebenarnya nggak ada maksud kayak gitu, tapi mungkin itu yang dia tahu dari orang tuanya sebelumnya gitu. Cara parenting yang seperti itu yang dia tahu. Oh, karena pengalaman masa lalu. Jadi dia juga mungkin sama orang tuanya juga, sorry to say, tidak diajarkan rasa empati itu, jadinya akhirnya dia juga nggak tahu bagaimana cara mengajarkan anak rasa empati gitu kan. Karena kalau aku nonton ada satu Dr. Lipton itu bilang 95% tindakan kita itu kan datangnya dari alam bawah sadar gitu. Hanya 5% yang secara sadar gitu. Berarti kan kalau alam bawah sadar itu sesuatu yang memang sudah terakumulasi dari sejak kita kecil karena pola asuh, lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya orang tua juga harus terus berlatih ya. Gimana sekarang kita update dan membuka diri untuk belajar. Untuk menjadi orang tua yang sempurna itu nggak ada nggak ada kata sempurna. Tapi gimana pengalaman dari orang tua kita yang dulu itu berhenti atau berkurang di kita, supaya ke anaknya itu makin lama damage-nya makin berkurang lah. Kalau misalnya kita mengalami masa lalu luka itu 90%, ya kita jangan turunin 90%. Mungkin 50%. Kita pasti pernah kok, namanya lewat kata-kata, lewat tindakan yang menyakiti anak, pasti ada lah luka di setiap anak menurut aku ya. Cuman gimana luka itu tuh tidak sebesar yang kita alamin, supaya nanti ketika dia meneruskan ke anaknya itu semakin lama tuh semakin berkurang bukan bertambah gitu loh. Harusnya yang bertambah itu kan yang value yang baiknya. Semoga kita jadi orang tua bisa terus mau belajar, karena nggak semua orang tua mau belajar, benar nggak Ci? Iya, masih ada yang bilang buat apa belajar parenting, orang zaman dulu nggak belajar parenting sukses-sukses aja. Tapi kan kenyataannya tantangan zaman dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu anak main di luar itu kita nggak takut diculik. Dulu saya ke sekolah tuh naik angkot loh, naik omprengan. Pulang kuliah dulu kan ngekos di Jakarta Selatan, itu pulang naik Metro Mini, naik Kopaja. Tapi kalau sekarang suruh ngulang hal itu belum tentu aku mengizinkan anak aku gitu, karena keadaan yang sudah berbeda. Bukan berarti memanjakan tapi emang keadaannya berbeda, tantangannya berbeda. Dulu belum ada sosmed, dulu belum ada IG, sehingga anak sekarang tuh lebih rentan untuk kayak membandingkan, jadi lebih dalam tanda kutip kayak lemah gitu loh. Dia punya ini, gue nggak punya, dia udah kesini, gue belum. Dulu kan nggak ada tantangan seperti itu, ya kan. Tapi dulu juga kita nih ya, dari yang pakai HP-nya mungkin Asia, ya kan, masih pakai kartu telepon. Sekarang serba touchscreen. Artinya apa? Kita adaptasi kan. Kalau untuk teknologi kita mau adaptasi, berarti sebagai orang tua kita pun perlu adaptasi dengan pola pengasuhan. Gak bisa pakai cara dulu emak gue begini, gue hidup kok. Berarti kalau anak gue gituin, harusnya dia nggak kenapa-napa nih, gitu. Nggak bisa pakai cara itu. Harus adaptasi. Gitu dunia berevolusi ya. Oke. Thank you Cidiana atas waktunya. Oke, sahabat Ibu Kaya, itu tadi perbincangan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus podcast ibukaya.id di episode-episode berikutnya. Aku Olivia Louis, pamit undur diri. Bye.